Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun pada pagi hari ini insyaallah kalian atau kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Oleh karenanya silakan teman-teman disiapkan buku paketnya. Kemudian nanti sambil disimak materi yang Bapak buat ini. Kemudian teman-teman sambil dibuka buku paketnya, sesuaikan halamannya dengan yang Bapak sedang sampaikan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, silakan dibuka buku paketnya. Kita masuki pembelajaran yang kelima atau bab 5. Oke, terlihat ya. Yaitu seputar sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan. Sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan. Tentu sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk Allah, pasti kita mau tidak mau pernah mengalami yang namanya sebuah cobaan. Baik itu merupakan kebahagiaan ataupun kesedihan. Mungkin terjadinya sebuah musibah atau bencana, itu merupakan cobaan yang Allah berikan, yang mana tentunya Allah menguji kita apakah kita layak menjadi orang-orang yang sabar. Apakah kita ini orang-orang yang sabar dan tabah terhadap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jika kita mengamati ilustrasi yang ada di gambar, silakan bisa dilihat ya teman-teman. Sini ada seorang wanita muslimah. Kalau yang ini seperti ilustrasi dari Fir'aun ya, yang mana terlihat bahwasanya Fir'aun sedang memarahi wanita tersebut, atau mungkin sedang membentak jika kita lihat wajahnya. Nah, ketika seseorang menghadapi hal yang demikian, maka sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang muslim sudah seyogyanya kita sabar dan tabah terhadap mungkin cacian, makian atau hinaan yang dihadapi atau diberikan oleh orang lain. Nah, itu salah satunya, ini gambaran ilustrasinya. Namun tetap kita harus membela agama kita. Mungkin kalau orang lain mencaci, menjelek-jelekkan diri kita, ya, bisa kita ingatkan, kita luruskan. Nah, tapi kalau memang sekiranya sudah menjelekkan agama kita, agama Islam, maka kita sudah harus mau bergerak untuk berani melawan. Ya. Oke, ini sebuah ilustrasi dari gambaran seseorang muslimah yang tabah dan sabar terhadap cobaan yang sedang dihadapinya. Nah, adapun di sini tentu di dalam kehidupan sehari-hari yang tadi Bapak sampaikan, yang namanya bahagia dan sedih pasti kita pernah merasakannya. Karena itu semua merupakan roda kehidupan. Begitupun dengan adanya ujian, cobaan maupun kenikmatan. Contoh, ya, kita sedang dalam keadaan pandemi. 2 tahun ke belakang ini kita menghadapi virus corona atau COVID-19. Ya, ini merupakan ujian yang Allah berikan teman-teman. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim atau muslimah sabar dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Kita harus kompak, harus mau kerjasama saling membantu, membahu,
Mungkin ada tetangga kita yang terdampak ya, tidak bekerja karena pandemi, kemudian susah untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari, maka kita bantu. Itu salah satu kerjasama. Nah, dan kita sebagai orang yang menghadapi ya dengan adanya pandemi ini atau berdampak, kita harus sabar dan tabah terhadap ujian yang sedang kita hadapi. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah, akan memberikan buah, akan memberikan manfaat yang sangat besar, kebaikan kepada seseorang yang senantiasa tabah dan sabar. Oke, adapun tabah dan sabar di sini maksudnya adalah seseorang yang menerima segala ujian maupun cobaan dengan tabah. Orang yang sabar. Jadi tentu adanya ujian, cobaan itu Allah Subhanahu wa taala semata-mata ingin menyeleksi, ingin menguji sejauh mana sih kesabaran kita dan ketabahan kita. Apakah kita malah menjadi orang yang mengeluh? Aduh, Covid mulu nih, belajar nggak bisa, belajar jarak jauh. Apakah seperti itu? Atau mungkin kita malah menjadi pribadi yang bersyukur, ya, kita pribadi yang bersabar, ya, dengan kondisi seperti ini, sehingga hikmahnya apa, Pak? Di antaranya kita jadi lebih melek teknologi. Jadi lebih mendalami yang namanya teknologi. Nah, ini semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Nah, orang yang mampu bersikap sabar dan tabah ketika menghadapi ujian maupun cobaan, maka jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan nantinya maupun di masa sekarang. Allah bakal memberikan sesuatu yang indah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tabah. Sekaligus Allah cinta kepada orang-orang yang sabar dan tabah. Oke, di sini ada kisah yang mana teman-teman sudah tidak asing ya, Bilal bin Rabah. Bareng-bareng ikuti Bapak, Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah ini beliau sangat semangat dalam mempertahankan akidah Islam. Nah, Bilal bin Rabah ini salah satu di antara sahabat Rasulullah yang pertama kali masuk Islam. Ya, orang yang pertama masuk Islam. Nah, adapun setelah Bilal bin Rabah masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam, karena posisi dari Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Dulu ada budak ya, untuk saat ini tidak ada budak. Ya, ada budak, ya, posisinya adalah budak. Sehingga ketika diketahui oleh majikannya, ya, yang kafir Quraisy itu, ternyata Bilal bin Rabah ini sering diberikan siksaan, teman-teman. Siksaan, kekerasan, kekejaman, ya, yang mendera hidupnya, mendera tubuhnya. Ya, apa sih Pak contohnya? Ya, di dalam kisah ini dikisahkan bahwasanya Bilal bin Rabah itu bahkan dibuka bajunya ketika siang panas di padang pasir yang panas. Ya, teman-teman, itu panas banget. Ya, kemudian disuruh buka bajunya, kemudian disuruh menggunakan pakaian besi. Kan kalau panas kena besi kan, kalau besi kena panas, dia bakal lebih panas. Ya, kalau teman-teman pegang setrikaan, tentu panas. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam melakukan siksaannya kepada Bilal bin Rabah maupun kepada para budak kaum muslimin. Itu diantaranya. Maupun contoh lain yaitu Bilal bin Rabah ya ditidurkan di atas padang pasir tersebut dalam keadaan telanjang dada, baju ya tidak menggunakan baju. Kemudian di atasnya ditumpuhkan batu yang besar dan panas. Ya. Inilah yang dilakukan oleh kekejaman kaum kafir Quraisy untuk menyiksa Bilal bin Rabah dan para teman-temannya yang telah menyatakan diri masuk Islam. Namun, apakah Bilal bin Rabah menyerah? Tidak, teman-teman. Ya, Bilal bin Rabah tetap mempertahankan akidahnya, yaitu percaya kepada Allah dan beriman kepada Allah dan percaya kepada utusannya yaitu Rasulullah. Bahkan setiap siksaan yang dihadapi oleh Bilal berkata ahadun ahad. Ahadun ahad. Ya, Allah yang satu. Allah yang satu. Masya Allah. Itulah bukti kesabaran dan ketabahan yang dihadapi oleh Bilal.
Ya, tentu sangat luar biasa, bukan? Sehingga sudah semestinya hal seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ya, begitupun ketika Bilal bin Rabah ditinggal oleh Rasulullah. Ya, Bilal bin Rabah adalah seorang muazin, ya, yang mengumandangkan azan. Jadi teman-teman kalau perlu diketahui, adanya azan di Masjid Al Barokah di samping sekolah kita, adanya azan di dekat rumah-rumah kalian, itu awal mulanya adalah dari Bilal bin Rabah ini, seorang budak. Kemudian Abu Bakar membebaskannya, Abu Bakar membelinya. Kemudian setelah itu akhirnya Bilal ini senantiasa mengikut dengan Rasulullah, selalu ikut saat dakwah Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Bilal bin Rabah ini diangkat menjadi seorang muazin, ya, yang mengumandangkan azan. Masya Allah, ya, siksaan yang beliau hadapi ternyata berbuah indah, yaitu dengan apa? Dengan dekatnya Rasulullah kepada Bilal, sekaligus Rasulullah juga merupakan orang yang dirindukan, seseorang yang dirindukan di langit, ya teman-teman. Surga itu udah merindukan Bilal bin Rabah, ya, seperti itu. Nah, adapun tentu kesabaran lain dan ketabahan lain yang dihadapi oleh Bilal dan para sahabat, diantaranya ketika Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW wafat. Tentu hal ini menyebabkan para sahabat sangat bersedih. Ya, orang yang menjadi suri tauladan terbaik dipanggil atau meninggal atau wafat. Karena Rasulullah juga sebagai manusia biasa seperti kita, teman-teman. Rasulullah juga makan sama seperti kita. Kemudian Rasulullah juga minum air sama seperti kita. Rasulullah juga istirahat atau tidur sama seperti kita. Namun yang membedakan, Rasulullah diberikan kepercayaan oleh Allah, yaitu berupa petunjuk ajaran agama Islam. Dan ajaran agama Islam ini beliau dakwahkan, beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Ingat, seluruh umat manusia, seluruh manusia di bumi. Ya, teman-teman kalau melihat berita atau melihat YouTube, Islam itu bukan cuma ada di Arab, tapi di Indonesia ada. Kita orang Islam di Indonesia. Bahkan hampir di seluruh negara yang ada di muka bumi ini ada orang Islamnya. Ya, Masya Allah, inilah sebagai pelajaran yang mesti kita ambil, ya, bahwasanya tentu tadi pelajaran dari Bilal bin Rabah, yaitu senantiasa sabar, ya, dan tabah terhadap segala cobaan yang kita hadapi. Teman-teman, ada cobaan, mungkin ada di antara tetangga yang mengalami musibah baru-baru ini, banjir, atau mungkin kebakaran, atau mungkin gempa bumi, atau mungkin karena lokasinya dekat pegunungan, gunungnya meletus sehingga menyebabkan mengungsi. Semua itu musibah, ya. Namun sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita tabah dan sabar terhadap segala musibah yang kita hadapi. Pak, kondisi saya miskin, sabar, ya. Yang penting kita terus berjuang, melakukan yang terbaik, ya, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selebihnya silakan. Ya, ini bisa dibaca, ini sangat menarik. Bapak sudah baca, ya, tentang cerita Bilal bin Rabah ini dari awal, ya, dari awal Bilal bin Rabah masih seorang budak sampai Bilal bin Rabah ini dibebaskan, sampai Bilal bin Rabah diangkat menjadi seorang muazin, sampai Bilal bin Rabah sangat bersedih ketika Rasulullah wafat, apalagi ketika azan terakhir di hadapan Rasulullah. Wah, itu sangat luar biasa. Dan sampai akhirnya Bilal bin Rabah ini tidak mau azan lagi, namun karena diminta, akhirnya Bilal bin Rabah azan kembali. Itu teman-teman bisa baca di sini. Ya, ini sangat-sangat menarik dan sangat menginspirasi. Sehingga mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari cerita tersebut. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.